صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, NIM 3119028 dari kelas Sirah Nabawiyah IATA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kesederhanaan seorang Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang muslim pastinya sudah tahu bagaimana akhlakul karimah yang dimiliki Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sih kesederhanaan seorang Nabi Muhammad SAW? Dimulai pada masa remaja beliau. Ada yang menyatakan bahwa beliau ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Akan tetapi banyak pula yang menyatakan bahwa beliau dahulu adalah seorang pengembala kambing milik Bani Sa'ad di Mekah. Kemudian ketika beliau berumur 25 tahun, beliau berdagang ke negeri Syam untuk mendagangkan barang-barang milik Khadijah radhiyallahu anha. Atas kejujuran dan keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW, Khadijah merasakan bahwa dirinya telah menemukan apa yang telah dirindukannya, dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Kemudian pada pernikahan inilah Allah memberikan sarana untuk Nabi Muhammad SAW sehingga beliau hidup dengan berkecukupan. Adapun sarana yang lain, Allah membukakan pintu dengan atas kemenangan peperangan Rasulullah dengan kaum kafir dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian kesederhanaan Nabi Muhammad SAW dalam hal makanan, beliau akan memakan apapun yang dihidangkan untuk Rasulullah SAW merupakan panutan yang baik bagi kaum muslimin. Beliau tidak pernah merasa sombong atas apa yang beliau miliki dan atas apa kekayaan yang beliau miliki. Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW ini disinari oleh ayat-ayat yang mengingatkan bahwa kehidupan di dunia merupakan kesenangan yang menipu, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 5. Dari ayat tersebut memiliki arti bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah tertipu kehidupan dunia, dan janganlah sekali-kali setan itu memberdayakan kamu tentang Allah. Dari kesederhanaan Nabi Muhammad SAW melahirkan sifat kedermewaan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau memberi, beliau akan memberikan seluruhnya tanpa merasa khawatir, takut miskin. Beliau pernah memberikan 2 kambing yang berada di bukit, sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dari Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki yang meminta kambing di antara 2 bukit kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan itu kepadanya. Lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Rasulullah itu akan memberikan kepadamu seala-ala dia tidak takut akan kefakiran." Anas berkata, tadinya dia tidak masuk Islam kecuali karena mengharapkan dunia, tetapi ketika sudah masuk Islam, maka dia akan lebih mencintai agamanya dibandingkan dunia dan isi. Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW kemudian dilihat dari tempat tidur beliau. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bahwa suaminya itu tidak tidur di tempat yang mewah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidur di hamparan di atas kulit binatang yang di dalamnya terdapat sabut dari kurma. Dari hadis riwayat At-Tirmizi. Cerita tentang tempat tidur baginda Rasulullah SAW juga pernah membuat sahabat Umar bin Khattab menangis. Padahal Umar bin Khattab dikenal sebagai pemuda yang perkasa. Nabi Muhammad SAW tidak menyukai pakaian yang berlebihan. Beliau lebih menyukai kesederhanaan. Baginda Nabi Muhammad SAW hidup dengan sangat zuhud.
Beliau tidak memaksakan diri untuk mengenakan pakaian yang mewah dan mahal, seperti yang dituturkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW hanya mempunyai 2 baju. Tidur di atas daun pelepah kurma, perutnya selalu lapar, bahkan pernah diganjal dengan batu. Mungkin itu saja dari kisah kesederhanaan yang dimiliki seorang Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih amanah yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri? Amanah yang bisa kita ambil yaitu apapun yang ada di dunia ini merupakan sebuah kesenangan yang fana, sebuah kesenangan yang nantinya akan hilang begitu saja. Maka janganlah sombong atas apa yang kita miliki, dan tentunya bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa harta. Amalah yang akan menemani ketika kita berada di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo gawe angko, ojo ladak, lan ojo jahil. Ojo ati serakah, lan ojo jalimut. Ojo buru angleman, lan ojo ladak. Wong ladak pan gelis mati, lan ojo tinggi wong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absar وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Soponan dur bagus bakal panen uga, seneng ayam bahagia anak putus keluarga.